Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Minal a'idin wal faizin, thumma taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah, puasa Ramadan telah kita lewati. Kalau puasa kita sah dan diterima oleh Allah, sekarang kita menyandang predikat suci dari dosa. Namun perlu digarisbawahi di sini, dosa yang diampuni adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dosa kepada sesama, Allah tidak mau tanggung jawab. Mesti kita minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Inilah salah satu tujuan dari kegiatan yang dikenal di Indonesia, yakni halal bihalal. Namun kegiatan halal bihalal tidak bisa kita laksanakan dalam situasi seperti ini. Mudah-mudahan ceramah ini insya Allah bisa mengisi suasana halal bihalal kita. Saya ulangi, dosa kepada Allah, Allah ampuni. Namun dosa kepada sesama, Allah tidak mau tanggung jawab. Mesti minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Olehnya itu, tidak ada masalah kita lewat media sosial, lewat WhatsApp misalnya, ataukah menelpon langsung keluarga ataukah teman, yang boleh jadi lewat tutur kata kita, lewat sikap dan tingkah laku kita, boleh jadi kita masih menganggap itu candaan, tetapi tidak bisa dipungkiri bisa jadi menyakiti perasaan saudara kita. Maka kita pergunakanlah teknologi seperti handphone yang kita miliki dengan saling mengirim ucapan untuk saling memaafkan satu sama lain. Mudah-mudahan insya Allah tidak mengurangi makna dari halal bihalal yang biasa kita lakukan, tidak mengurangi yang namanya makna saling maaf memaafkan, walaupun afdalnya kita laksanakan dengan bertemu langsung, namun situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Saya teringat dengan hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasul pernah bertanya di hadapan para sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Kata Nabi, "Tahukah engkau wahai sahabatku orang yang bangkrut?" Sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, orang yang bangkrut adalah orang yang pernah memiliki harta dinar dirham, tiba-tiba hartanya habis." Kata Nabi, "Bukan itu orang yang bangkrut yang aku maksud. Yang aku maksud orang yang bangkrut adalah mayati yaumul qiyamah, adalah yang datang di hari kiamat min ummati dari umatku, bisolatin dengan pahala solatnya, wasfiyamin dengan pahala puasanya, wasakatin dengan pahala zakatnya, dan seluruh amal ibadahnya. Namun ternyata waktu hidup di dunia dia pernah menghina saudaranya, dia pernah menuduh saudaranya, bahkan pernah menyakiti, ringan tangan menyakiti saudaranya." Maka kata Nabi, di hari pengadilan raksasa Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kesempatan satu persatu orang yang pernah dianiaya, dizolimi, namun tidak ada sedikit pun keinginan dalam hatinya, ataukah tidak pernah mau meminta maaf kepada saudaranya, maka orang yang pernah dianiaya, dizolimi tersebut menuntut keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dipakai menyelesaikan perkara di pada mahsyar nanti bukan lagi harta kita, namun yang dipakai menyelesaikan masalah adalah amal ibadah kita, amal soleh kita, amal sholat kita, amal puasa kita, amal zakat kita. Habis amal kebaikannya, karena terlalu banyak orang yang pernah ditemani berselisih, terlalu banyak orang yang pernah dianiaya, habis amal kebaikannya, maka dosa orang yang pernah dianiaya tersebut diberikan kepada orang yang telah menganiaya. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, al-muflisu, orang yang bangkrut di akhirat kelak nanti. Bukankah dalam riwayat kita ketahui bersama, saking Rasulullah memperhatikan yang namanya hablum minan nas. Sebelum Rasulullah SAW menghembuskan napas yang terakhir, Rasulullah menyempatkan diri untuk menemui sahabatnya dalam masjid, dan Rasulullah naik ke atas mimbar menyampaikan kepada sahabatnya yang hadir pada waktu itu, "Wahai sahabatku, wahai seluruh jemaah, jikalau ada yang pernah aku sakiti, sekarang balaslah aku. Jangan sampai di akhirat kelak nanti, di hari pengadilan raksasa Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh nabi-nabi sebelumnya, di situ baru engkau menuntut balas kepada aku," kata Nabi.
Maka sekarang aku persilahkan siapa yang pernah aku sakiti, baik itu fisiknya maupun hatinya, segeralah menuntut balas kepadaku. Namun pada waktu itu belum ada sahabat yang berani mengangkat tangan. Diulangi sampai kedua kalinya, bahkan diulangi sampai ketiga kalinya. Ternyata dalam riwayat ada seorang sahabat yang bernama Uqasyah mengangkat tangan, "Ya Rasulullah, aku pernah tersakiti olehmu ya Rasulullah." Kata Nabi, "Kapan itu ya wahai Uqasyah?" "Pada waktu terjadi peperangan ya Rasulullah. Aku berada di belakang kuda Nabi. Ketika Nabi akan memukul kudanya, mencambuk kudanya, kena badanku ya Rasulullah pukulanmu. Maka ya Rasulullah, sekarang aku ingin menuntut balas ya Rasulullah." Maka ringkas cerita diberikanlah cambuk kepada Uqasyah. Dan Uqasyah minta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dengan hormat bukalah bajumu, karena di saat cambukmu mengenai badanku, tidak ada sehelai benang pun yang melengket di tubuhku." Maka Rasul pun perlahan-lahan membuka bajunya, pakaian Rasul. Ketika Nabi membuka pakaiannya, maka Uqasyah pun melemparkan cambuknya, lantas maju menghampiri Nabi, memeluk tubuh suci Rasulullah. Dan ia pun mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak ada maksud untuk membalasmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang pernah kau lakukan kepadaku? Aku tahu ya Rasul, bahwa engkau tidak sengaja ya Rasulullah. Dan jauh-jauh sebelumnya aku telah memaafkanmu." Dan Rasul pun mengatakan, "Wahai sahabatku, wahai seluruh yang hadir, tahukah engkau calon penghuni surga? Lihatlah ini Uqasyah. Dia telah memaafkan saudaranya sebelum saudaranya meminta maaf kepadanya." Berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita itu perbuatan yang baik. Namun itu perbuatan yang biasa. Namun yang luar biasa adalah berbuat baik, memaafkan orang yang pernah menzalimi kita, orang yang pernah menyakiti kita. Maka itulah perbuatan yang luar biasa. Dan itu mewakili dari nama Allah Al-Afu, yang Maha Pemaaf. Mudah-mudahan insya Allah lewat momen halal bihalal ini kita mampu meraih dua kebersihan, yakni suci dari dosa kepada Allah, juga suci dari dosa dari sesama. Taqabbalallahu minna wa minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.